Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan menyampaikan mengenai pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Filzayu Sabrina. Nama saya Nur Khalifatunisa. Saya Putri Sabik Srigiara Bani. Saya Dena Spitawati. Kami akan menyampaikan mengenai iman dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Lalu, apa itu hakikat iman? Iman secara etimologi atau bahasa yaitu artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara istilah adalah keyakinan yang diteguhkan dalam hati, diikrarkan dalam lisan, dan dibuktikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Itu adalah definisi secara istilah. Kemudian, iman adalah keyakinan yang menghujam dalam hati, kokoh, penuh keyakinan, tanpa dicampuri keraguan sedikitpun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir, qada dan qadar. Berikut adalah hadis tentang iman. An Ibni Hajar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Rawahu Ibnu Majah wa Tabrani. Artinya, dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Adapun hubungan iman, ilmu, dan amal. Pertama, persoalan iman merupakan ajaran fundamental yang bersifat pokok. Mulai dari iman inilah semua aspek kehidupan disandarkan kepadanya. Artinya, tanpa suatu keimanan, tujuan dan orientasi hidup manusia akan semakin tidak menemukan kejelasan dan tidak bermakna apapun bagi dirinya. Sesuai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabla wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Adapun yang kedua, persoalan ilmu. Ilmu adalah suatu keharusan yang dimiliki oleh orang beriman. Jika orang beriman itu memiliki ilmu, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang tersebut sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai aspek amal. Aspek amal adalah sebagai wujud implementasi dari keimanan dan keilmuan yang telah dimiliki agar amal atau perbuatan yang dilakukan juga memiliki kualitas yang tinggi pula. Maka akumulasi dari hubungan iman, ilmu, dan amal adalah terletak pada kualitas amalnya, yang sebelumnya harus didahului pula dengan kualitas keimanan dan kualitas keilmuan yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti yang tertuang pada surah Al-Asr, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa,
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, dan saling nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Karakteristik orang yang beriman. Ilmu menjadi dasar untuk berperilaku bagi setiap insan yang mengaku dirinya muslim, karena dengan iman seseorang akan merasakan adanya zat yang maha halus dan maha mengetahui, yang tidak hanya menghindarkan orang dari berbuat jahat, tapi juga memberikan motivasi untuk berbuat baik. Al-Quran telah menuliskan karakter orang yang beriman di dalam surat Al-Baqarah ayat 3-5, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam surat tersebut menerangkan secara gamblang, Allah menyebutkan dalam 3 ayat karakteristik orang-orang yang beriman, antara lain, yang pertama, beriman kepada yang gaib, yang kedua, mendirikan sholat, yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan, yang keempat, beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, dan yang kelima, yakin atau percaya adanya kehidupan akhirat. Nah, berikut ini sifat-sifat yang dimiliki oleh orang beriman. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 2. Pertama, memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Kemudian yang kedua, bertambah keimanan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Kemudian yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Kemudian berikut adalah hal-hal yang meniadakan iman. Yang pertama yaitu syirik. Syirik terbagi menjadi 2 golongan, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar seperti contohnya adalah seseorang yang menyembah berhala. Kemudian syirik kecil yaitu orang-orang yang mempercayai adanya kekuatan lain selain Allah. Kemudian yaitu adalah sihir. Sihir dikatakan merusak sebab sasaran sihir antara lain yaitu mempengaruhi hati dan badan seseorang untuk disakiti atau dibunuh, memusnahkan harta benda seseorang, dan memutuskan ikatan kasih sayang seseorang dengan suami istri atau anak atau dengan anggota keluarga lainnya. Kemudian memakan harta riba, kemudian membunuh jiwa manusia secara sengaja, kemudian memakan harta anak yatim, kemudian melarikan diri dari perang, dan yang terakhir yaitu menuduh berzina wanita muslim yang baik-baik. Seperti yang disebutkan hadis di bawah ini. Datsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala haddatsani Sulaiman ibnu Bilalin Antaur ibni Zaidin al-Madaniyah an Abi Ghaithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'ah mukib al-mubiqati qila ya Rasulullah wa ma hunna qala syarku billahi wa sahru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu mali al yatim wa aklur roba wa tawalli yaumaz zahfi wa qaful muhsinati al-ghafilati mu'minati. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tauri bin Zaid al-Madani dari Abi al-Qais dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian menghindari 7 dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. Dikatakan kepada beliau, apakah ke-7 dosa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kesyirikan kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan hak, memakan harta anak yatim, memakan riba,
lari dari medan pertempuran, dan menuduh wanita mukminah baik-baik berbuat zina. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kesimpulannya adalah yang dapat kita ambil dari materi ini adalah bahwa harmoni iman, ilmu, dan amal merupakan sesuatu yang bersifat integratif dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya agar tujuan utama dari ibadah adalah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang dinamakan beriman dengan benar maka harus bisa mengharmoniskan antara iman, ilmu, dan amal, karena ketiganya merupakan tiga hal yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang menginginkan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat, maka harus benar dalam beriman, memiliki kapasitas keilmuan, dan mengamalkannya dengan tepat sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.